Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mungkin biar semangat kita jargon, awali jargon guru penggerak dulu ya. Kalau saya mengucapkan salam guru penggerak, jadi Bapak Ibu serentak menjawab bergerak, tergerak, menggerakkan. Jadi tangannya bergerak, tergerak, menggerakkan. Oke, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, baik. Saya coba. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya saya membuka dengan pantun Bapak Ibu ya. Nanti bilangnya cakep gitu biar agak relax. Baik, guru penggerak penuh dedikasi. Cakep. Membimbing dengan cinta dan kasih. Cakep. Seperti pohon besar memberi keteduhan. Cakep. Membina generasi menjadi harapan bangsa. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Dompu, yang kami hormati Ibu Wakapur SMA 1 Dompu, yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah bagian Humas, yang kami hormati Bapak Ketua Tim Guru Sekolah Penggerak SMA Negeri 1 Dompu, dan yang saya cintai Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Dompu. Terima kasih kami ucapkan sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti kegiatan kami. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia kita semua di sini bisa bersua bersama guna menghadiri kegiatan aksi nyata implementasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Dompu. Di sini kami berdua CGP dari SMA 1 Dompu. Saya sendiri Bu Raisatul Wahidah SPD CGP angkatan 10 kelas 13 dengan Ibu Asia SPD CGP angkatan 10 kelas 9. Baik Bapak Ibu, agar lebih berkahnya acara ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mendengarkan bersama sambutan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Dompu kepada yang terhormat Bapak Dr. Andus Nuryadin. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, berkah kesehatan dan kegiatan selalu tercurahkan kepada kita semuanya, utamanya pada seluruh sivitas akademika SMA Negeri 1 Dompu, utamanya anak kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti kegiatan aksi nyata. 2 orang guru calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Dompu kita bangga pada beliau berdua, dan mudah-mudahan menginspirasi sahabat Bapak Ibu guru yang lain untuk terus meningkatkan sumber daya dan profesionalitas. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan besar Rasulullah SAW, guru terbaik di sejarah peradaban manusia, menjadi panutan dari seluruh aspek kehidupan beliau, baik yang sederhana sampai ke yang hal-hal yang complicated, hal-hal yang rumit. Baik Bapak Ibu, profesionalisme itu tidak ternilai. Goresan cat minyak
tidak ternilai. Bukan tidak ternilainya, tidak ternilai. Bahkan dengan uang sekalipun. Demikian juga ciptaan karya koreografi oleh budaya. Ya. Itu jarang orang bisa dapat. Itulah yang disebut dengan profesional. Jarang orang bisa melaksanakan. Yang ada satu atau dua di antara jutaan manusia. Oleh karena itu, profesionalitas terus kita kembangkan, dan masyarakat, orang tua yang harus mengapresiasi, utamanya di lembaga kita masing-masing mengapresiasi anak-anak kita seluruhnya, utamanya yang ada di SMA Negeri 1 Dombo ini, jadi orang yang terdepan yang mendapatkan pelayanan jasa dari profesionalisasi Bapak Ibu guru. Oleh karena itu, maka isyarat budget itu adalah untuk guru, untuk diberdayakan, untuk terus ditingkatkan, baik di tingkat nasional, regional, maupun tingkat satuan pendidikan. Itu prinsip pelaksanaan budget secara umum di satuan pendidikan. Sekali lagi bahwa anak-anak kita akan mendapatkan jasa dari Bapak Ibu. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kita juga punya anak yang sekolah di suatu tempat, dan kita harus menyadari kita memberi penghargaan apresiasi yang tinggi kepada profesionalitas guru. Dan itu harus dimulai dari kita sendiri sebagai guru. Contoh kecil sederhana di SMA IT ya, itu luar biasa penghargaan terhadap profesionalitas guru oleh orang tua. Sudah mulai terlihat dari kita saja, beberapa orang guru punya putra putri disekolahkan di sana. Berapapun yang diminta gurunya, kita coba untuk berusaha keras, dan itu menjadi ladang pahala bagi orang tua, menjadi jihad, jalan jihadnya untuk menyiapkan masa depan anak-anak. Berikut hari ini aksi nyatanya berupa disiplin positif. Disiplin positif artinya pendekatan serba, memperhitungkan kebermanfaatannya baik dalam bentuk laku maupun ucapan. Karena pendidikan terus terang membutuhkan kesabaran yang tidak terbatas. Guru profesional adalah guru yang memiliki endless passion, sabar yang tak terbatas. Dididik lagi, dibina lagi, dipandu lagi, dicontohkan lagi, diteladankan lagi, terus menerus dalam bentuk diri, dalam bentuk pengulangan kebiasaan. Selamat pada kedua guru putra kita, mudah-mudahan terus kuat dalam memiliki spirit untuk terus maju seperti semboyan guru penggerak, bergerak menggerakkan. Sukses sekali lagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut hari ini. Kita doakan, kita sambil mendoakan agar kita dalam keadaan sehat, afiat, dan khusus dua orang guru, sahabat guru kita, sukses saja selalu.
Demikian bila itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lombok. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami hadir di sini, saya dan Ibu As. Mohon maaf karena kami hadir di sini bukan berarti kami lebih pintar dari Bapak Ibu, bukan berarti kami lebih banyak informasi dari Bapak Ibu, bukan. Jadi tujuan kami di sini yaitu diskusi, sharing apa yang kami dapatkan dari pembelajaran calon guru penggerak sampai di modul 1.4. Baik Bapak Ibu, materi dari saya itu saja dan akan dilanjutkan oleh Ibu Asia dan saya pribadi Ibu Raisatul Wahidah, TGP Angkatan 10 kelas 13. Mohon maaf jika penyampaian saya tidak berkenan ya, atas kurang lebihnya penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya mohon kesediaan selanjutnya Ibu Asia untuk pemaparan materi selanjutnya. Materi ini sangat bagus sekali Bapak Ibu, sangat bagus sekali untuk disimak. Masih semangat Bapak Ibu? Masih, alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Ya, Bapak Ibu, Bu Lina sempat tadi baju. Pak, ya, masih semangat Bapak Ibu? Masih. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mada hanya memohon waktu Ibadah sebentar untuk mendengarkan. Sebenarnya bukan mendengarkan, tapi kita lebih ke diskusi dan sharing. Karena untuk materi tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Ibu Raisatul. Giliran Mada hanya bagaimana kita menyadari bersama apa saja sih yang terjadi di sekolah kita secara faktual, dan mungkin kita bisa menyadari dan merefleksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi pembimbing yang benar, kemudian guru yang memang pada posisinya membimbing. Nah, untuk yang pertama saya mulai dari kebutuhan dasar manusia. Mohon izin Bapak. Seperti yang kita tahu, kelakuan manusia tadi sedang dibicarakan oleh Bu Raisatul. Apapun tindakan kita sebagai manusia pasti punya tujuan, tindakan yang baik ataupun tindakan yang buruk. Nah, yang kita lakukan pendekatan adalah dari tindakan-tindakan itu apa sih yang ingin dipenuhi oleh manusia. Di dalam sana Mada sudah menulis ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, termasuk anak-anak melakukan sesuatu itu pasti punya keinginan yang akan mereka penuhi. Contoh, kasus yang sering kita temui adalah banyak hal. Pak Nur mungkin bisa menyebutkan salah satu aja kasus yang sering kita temukan di sekolah. Bullying Bapak Ibu. Sering katanya Pak Nur, kebetulan kenapa saya menyebutkan Pak Nur, karena beliau sering melihat atau memantau kasus apa yang sering terjadi di sekolah. Ternyata menurut Pak Nur yang sering terjadi bullying. Tidak nyata memang yang kita lihat, tetapi ternyata memang banyak terjadi. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau anak-anak melakukan bullying atau seseorang melakukan bullying, kira-kira kebutuhan
apa yang ingin mereka penuhi. Ada yang bisa mungkin agak aman Bapak Ibu Lina? Kalau misalnya mereka siswa atau kita, tidak dipungkiri guru-guru juga mungkin ada beberapa segelintir yang melakukan hal yang tidak mereka sadari, padahal itu bullying. Apa yang ingin dipenuhi oleh seseorang ketika melakukan bullying itu? Kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang. Mungkin kalau menurut saya sih lebih ke pengakuan ya Bu Asia. Jadi seseorang yang membuli teman itu kayak pengen terlihat keren gitu, atau pengen mau jarak kayak gitu juga ada Bu Asia. Iya, ada dua pendapat yang kita kumpulkan. Yang pertama dari Ibu Lina, katanya kurang kasih sayang. Kalau dari Bu Dea, ternyata kalau bullying itu biasanya dilakukan untuk mendapatkan pengakuan bahwa dia itu keren. Kalau dikaitkan dengan materi lebih kepada penguasaan mungkin Bu Dea ya. Bullying itu ada pasti keinginan yang ingin dipenuhi. Kalau saya mungkin lebih melihat apakah mereka ingin menguasai seseorang. Kalau biasanya kalau bullying itu lebih menunjukkan bahwa mereka menguasai orang lain. Itu mungkin ya. Nah, itu juga masalah Bapak Ibu. Masalah yang terjadi di sekolah kita yang membutuhkan penanganan. Benar tidak? Ya, butuh penanganan masalah itulah yang akan kita bicarakan hari ini. Ya, kalau di slide saya istilahnya adalah segitiga restitusi. Restitusi itu berarti bagaimana kita menangani masalah dengan kondisi tanpa menyakiti atau merusak psikologi atau menyakiti psikologi orang lain. Kalau tadi sudah dijelaskan ada posisi kontrol, menghukum, jadi teman, kemudian ada yang manajer, kemudian ada yang membuat merasa bersalah. Apakah kita sudah ada di posisi yang mana dalam hal penanganan masalah? Bukan hanya di sekolah besar, tetapi mungkin di kelas kita masing-masing ada masalah yang kita identifikasi. Kira-kira apa lagi kasusnya selain bullying, Bapak Ibu? Jarang datang ke sekolah. Jarang datang ke sekolah, kira-kira kalau misalnya sering ya di kelas kita ya, ada laporan dari guru mapel bahwa si A sudah 3 minggu nggak hadir di mapel saya misalnya. Lalu kita menyelesaikannya dengan cara yang seperti apa Bapak Ibu? Karena kalau segitiga restitusi, kalau di materi ini ada kita menyelesaikan masalah dengan cara menjadi pembuat merasa bersalah. Atau kita menghukum? Apakah kita menjadi manajer tadi? Kadang-kadang juga kita sebagai teman. Banyak nggak Bapak Ibu kita sebagai temannya siswa? Berlaku sebagai teman siswa sehingga kita dekat dengan siswa, bahkan malah anak-anak curhat ke kita. Saya sudah punya pacar dulu, diputusin dulu. Nah, itu juga adalah masalah buat kita. Apakah kita menyelesaikannya secara seperti teman, ataukah membuat mereka merasa bersalah, atau justru kita di tingkat level paling bagus yaitu menjadi manajer. Nah, yang ingin saya cari tahu adalah salah satu atau salah dua dari Bapak Ibu guru, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Kalau misalnya ada kasus di kelas, kira-kira Bu Wiwi mungkin adakah salah satu kasus, kemudian cara kita menyelesaikan masalahnya seperti apa? Terima kasih. Kalau menurut saya, misalnya ada
kasus atau masalah pada siswa. Jadi yang biasanya saya lakukan itu adalah melakukan pendekatan secara personal dulu, ya. Jadi istilahnya kita sharing dari hati ke hati dengan siswa. Kira-kira apa yang menyebabkan dia melakukan sesuatu hal atau masalah tersebut, begitu. Baru kemudian nanti kita cari solusi, atau mungkin bisa dicari jalan keluar dari yang mungkin yang apa sebenarnya yang dia ingin ekspresikan, begitu, ya. Bisa dijadikan solusi. Jadi sesuatu hal yang masalah yang dilakukan itu bisa diekspresikan dengan hal yang positif, seperti itu, Bu As. Baru kemudian nanti kita bisa sharing juga dengan wali murid atau orang tua terkait mengenai masalah yang sudah dilakukan siswa tersebut, dan bisa diberikan bimbingan, ya, kemudian arahan untuk bisa melakukan hal-hal yang positif dan membuang jauh-jauh hal-hal yang negatif dari siswa tersebut. Mungkin seperti itu, Bu As. Terima kasih. Saya berikan aplaus Bapak Ibu untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sama narasumber yang awal atau Ibu Raisatu, bahwa disiplin positif itu adalah banyak hal-hal baik yang kita lihat dan terjadi di sekolah, di lingkungan sekolah. Nah, ternyata Bapak Ibu, disiplin positif itu bukanlah siswa itu mematuhi aturan yang kita buat, tetapi disiplin positif itu adalah nilai-nilai positif itu muncul dari hati mereka. Bukan karena ada aturan, kalau kalian tidak memakai sepatu hitam maka kalian akan dipulangkan. Kalau siswa takut dipulangkan, itu belum muncul disiplin positif, Bapak Ibu. Hanya memenuhi aturan karena ketakutan, seperti yang tadi motivasinya motivasi eksternal. Disiplin positif yang dimaksud di sini adalah bagaimana mereka melakukan hal-hal baik itu muncul dari dalam, dari keinginan mereka sendiri, tanpa disuruh. Seperti kata Pak Berto tadi, kalau gotong royong melihat sampah pun diawali dari mereka sendiri, tanpa disuruh memungut mereka langsung ambil. Kenapa? Karena mereka punya motivasi untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan indah. Mungkin seperti itu motivasinya, itu sudah muncul. Nah, tugas kita adalah, ternyata Bapak Ibu, tugas kita membimbing, tuturi, handayani, mendorong. Kemudian tadi seperti Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita itu bukanlah membuat mereka jadi patuh, Bapak Ibu, tetapi kita membimbing, meluruskan bagaimana anak-anak itu ketika mereka punya tingkah laku yang kira-kira negatif atau di posisi kiri, maka kita arahkan. Kita cepat-cepat merespon mereka bahwa ini adalah rada-rada pengen menjadi anak-anak yang negatif. Nah, dari sanalah kita bisa menyelesaikan masalah. Itulah yang disebut sebagai segitiga restitusi itu, Bapak Ibu. Nah, ada memvalidasi tindakan yang salah. Apa sih maksudnya memvalidasi tindakan yang salah? Ketika anak-anak melakukan kesalahan, tidak langsung kita berikan hukuman atau tidak kita berikan dengan bahasa tekanan, Bapak Ibu. Ternyata setelah saya mempelajari materi di CGP ini, saya pun sebagai guru sadar di posisi mana saya pada saat itu. Apakah saya sebagai teman? Apakah saya selalu sebagai guru yang selalu membuat siswa merasa bersalah? Atau justru kita sebagai guru yang selalu memantau siswa? Atau bahkan lebih baik, lebih tinggi level baiknya, yaitu kita sebagai manajer. Ternyata sebagai manajer, Bapak Ibu, setinggi apapun kesalahan yang dibuat, mohon maaf Budi tadi, tergantung dari level tingkat kesalahan. Kalau di
pendidikan guru penggerak, ternyata menurut Ki Hajar Dewantara itu setinggi apapun kesalahan kita lakukan restitusinya dengan upaya manajer tadi. Kita memanggil, kemudian kita pelajari kenapa dia melakukan kesalahan, kemudian kita lihat, biarkan dia menyadari kesalahannya dan melakukan perbaikan. Lalu kita tanyakan model perbaikan seperti apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki situasi. Kalau seperti tadi Budi, penghapus yang hilang harus diganti. Ternyata kita tidak membuat penekanan harus mengganti penghapus. Bukan seperti itu ternyata. Tetapi kita tanyakan ke siswa, apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya bahwa telah menghilangkan penghapus tadi. Jadi perbaikannya bukan oleh kita, tetapi ternyata harus muncul dari kemauan dia sendiri. Sudahkah kita seperti itu, Bapak Ibu? Kalau kita sudah seperti itu, berarti kita sudah menjadi posisinya ada di tingkat level manajer. Tapi banyak kita di sekolah ini sebagai teman. Anak-anak curhat, Bu, saya punya pacar di sana, putus begitu. Besok ketika mereka mengerjakan tugas, tugas Budi tenang, sudah kenal, saya sama Budi sudah dekat, gampanglah tinggal minta maaf. Ada yang begitu Budi? Ada kan ya? Mungkin di antara kita ada yang seperti itu. Apa kira-kira dampaknya Bu Guru? Bapak Ibu, ketika teman siswa sudah kita jadikan teman, maka ketika masuk guru lain, mereka akan acuh tak acuh. Nggak enak ngajar Bu Asia, enak kan ngajar Bu Dea. Sehingga ketika Ibu Asia mengajar, mereka selalu ya kadang ngobrol sendiri. Itu dampaknya Bu. Benar, kita dekat. Dan saya menyadari ketika saya ditanya, Bu As sebagai guru sudah di posisi mana? Ketika saya melihat permasalahan-permasalahan kemudian penanganan masalah, saya sadar bahwa banyak sebagai teman dan banyak sebagai pembuat merasa bersalah. Kenapa saya demikian? Karena ketika ada yang tidur, kadang saya ciprat pakai air. Ternyata itu mengganggu psikologi anak dan secara ketika dia bangun, dia akan malu karena sudah disoroti. Kita melakukan itu tidak ada. Ada kita yang melakukan seperti itu ketika siswa tidur diciprat pakai air atau pura-pura duduk. Ini kebiasaan saya Bapak Ibu. Kalau misalnya tidur karena memang saya pembelajaran yang membuat siswa-siswa itu ngantuk. Banyak teori apalagi geografi, ternyata Bu Nining banyak sekali teori geografi Bunda ya. Kalau saya ngajar geografi di jam terakhir, jamnya tidur siang. Siswa-siswa jangankan siang, tapi pagi pun mereka sudah tidur. Akhirnya kadang-kadang saya mendekati, kadang-kadang saya pura-pura nih ketuk-ketuk bangku, atau tiba-tiba kalau mereka sudah bangun, anak-anak pada ketawa semuanya. Ternyata sifat seperti itu Bapak Ibu, kelakuan kita sebagai guru menyelesaikan masalah. Anak-anak ketika mereka bangun dan merasa malu, itu berarti kita sudah melakukan penyelesaian masalah di tingkat membuat merasa bersalah. Harusnya bagaimana caranya Bu Guru kalau di tingkat manajer? Ternyata nanti Bu Guru kita panggil dia, kita dekati apa yang dia lakukan sehingga dia selalu tidur setiap malam. Atau enggak, pada saat itu kita dekati, kita bangunkan pelan-pelan, kita tanya, kenapa dia tidur? Kalau dia melakukan itu setiap hari pada saat jam mata pelajaran berlangsung, apa yang akan terjadi dan apa dampaknya bagi kita semua, terutama bagi dianya. Nah, saya di sini bukan sebagai orang yang lebih pintar Bapak Ibu, sama seperti yang dikatakan oleh Ibu Resatu tadi, tetapi kita sharing dan membagi apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak
ternyata banyak menyadarkan saya bahwa memang penanganan masalah kita di sekolah ini sudah pada sadari di tingkat mana saja, dan saya belum melihat mungkin secara 100% kita di tingkat manajer. Mungkin lebih banyak kita masih sedikit di tingkat manajer, kemudian kita masih di level bawah. Nah, tujuan kami adalah membagi praktik baik ini, bagaimana kita menangani masalah dengan segitiga restitusi itu, dengan melihat kondisi dan situasi daripada siswa. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara banyak kita pemikiran yang salah, terutama saya sendiri, bahwa anak-anak itu selembar kertas putih yang bisa kita warnai dengan berbagai macam bentuk yang seindah mungkin sesuai dengan harapan kita. Ternyata menurut pendidikan guru penggerak, anak-anak itu bukan lahir dalam lembar kertas putih, Bapak Ibu, tapi mereka lahir sudah dengan bakat, minat, dan sifatnya masing-masing. Nah, tugas kita adalah tadi seperti yang dijelaskan Ibu Rais, seperti petani yang memang menanam bibit dari berbagai macam benih, dan benih itu belum tentu benih yang baik. Benih itu bisa saja benih yang kurang bagus. Mereka hanya menabur di antara 1000 tanaman benih yang mereka tabur, ada saja benih yang memang sudah tidak baik. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, kalau kita pupuk dengan baik, perbaiki saluran irigasinya, insya Allah yang tadi kurang bagus, kurang sehat, bisa jadi tumbuh sehat. Nah, itu juga kita sebagai guru, Bapak Ibu. Sawahnya adalah sekolahnya, kemudian petaninya adalah kita sebagai gurunya. Bagaimana kita mau menanam benih dengan melakukan semai dan pemupukan yang bagus terhadap anak-anak. Kita berikan bimbingan dan pantauan. Ketika ada yang negatif, ayo kita cepat menangani masalah tersebut supaya bisa diarahkan ke positif. Mungkin secara singkat dari Mada cukup. Ada yang bertanya mungkin Bapak Ibu? Satu aja atau 2 orang? Yakin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pun pertanyaan dari saya. Strategi apa yang bisa diterapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid? Sekian dan terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali dari Ibu Yakin. Strategi apa sih yang bisa kita lakukan di sekolah untuk menanamkan disiplin positif? Kalau tadi sudah diperlihatkan segitiga restitusi itu hanya untuk memperbaiki ketika terjadi masalah, maka kita melakukan penanganannya dengan berusaha untuk menggunakan metode segitiga restitusi. Tetapi bagaimana Bapak Ibu jika disiplin positif itu tidak ada? Biasanya kalau di sekolah itu kita melihat ada yang namanya tes awal itu, Bunda, diagnosis awal untuk melihat bagaimana karakter siswa. Nah, di sana akan muncul biasanya kuesioner ya, Bunda ya, pertanyaan-pertanyaan terbuka yang akan kita ajukan kepada siswa. Nah, untuk melihat bagaimana sih sebenarnya karakter siswa, mereka punya minat apa. Nah, dari sana kita akan melihat, dari mereka jawab saja itu sudah punya budaya positif. Kenapa budaya positif? Karena jawaban mereka adalah harapan mereka, bukan begitu, Bunda? Setiap jawaban siswa itu adalah jawaban yang terbaik yang mereka ajukan. Artinya, meskipun kelakuan mereka nanti tidak seimbang dengan jawaban mereka, tetapi kita keep
jawaban-jawaban mereka yang positif. Nah, itulah tugas kita membimbing. Kita lihat dari hasil tes diagnosis awal itu, maka kita bisa memetak siswa itu dan kita mau gunakan metode apa sih dalam kelas nanti. Kita bisa berusaha menciptakan situasi yang kondisional dalam kelas. Metode apa yang akan kita pakai? Setiap guru makan pada saat masuk kelas, kita juga melakukan tes awal untuk melihat di kelas yang kita ajarkan itu sebenarnya tipe manusianya seperti apa. Karena tadi, seperti yang Bunda Rais bilang, menanam itu banyak benih, tomat, kemudian cabai. Nah, di antara tomat dan cabai kita punya perlakuan yang berbeda-beda. Nah, dari situlah kita mempelajari bagaimana siswa itu bisa kita bimbing dan kita pupuk supaya budaya positif yang mereka punya itu tetap bisa kita jaga. Begitu mungkin Bu Yakin. Mohon izin mungkin Mada bisa tambahkan karena ini terkait materi yang Mada sampaikan. Jadi Bu Yakin, strategi apa yang harus dilakukan untuk menerapkan disiplin di sekolah? Seperti Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa guru itu sebagai panutan, ya. Jadi kita sebagai guru itu harus memberikan teladan yang baik kepada siswa. Ya, mengawalinya itu dari keteladanan dari guru, ya. Biasanya kalau memang itu keyakinan sekolahnya dilarang merokok di sekolah, ya kita awali dari gurunya, jangan merokok di area sekolah, ya, atau tindakan-tindakan yang lainnya. Yang kedua, menurut saya strategi penerapan disiplinnya, mari kita mengajak anak-anak kita ini untuk berpartisipasi aktif, untuk memberikan masukan, ya, yang bisa menjadi keputusan bersama atau keyakinan bersama untuk dijalankan di sekolah, sehingga di situ ada rasa tanggung jawab mereka, Bapak Ibu, karena mereka yang membuat keyakinan itu. Jadi seperti yang saya sampaikan, munculkan, perkuatkan motivasi prinsip mereka, bukan dari peraturan. Iya, kayak peraturan mungkin harus pakai sepatu hikmah, ya, sepatu 20. Tapi kalau di motivasi intrinsiknya, keyakinan dirinya itu ya dari rumah mungkin dia sudah, oh iya, di SMA 1 harus pakai sepatu hitam, ya. Itu dia sudah yakini tanpa harus ada peraturan. Keyakinan dia sudah dia jalankan seperti itu, Ibu. Terus mungkin strateginya bangun hubungan yang baik antara guru dan siswa. Jadi mungkin Bapak Ibu merasakan kalau Bapak Ibu itu sudah berkomunikasi baik, berkolaborasi baik dengan anak-anak, kayaknya anak-anak nyaman juga dengan kita. Apapun yang kita program kita jalankan, anak-anak juga enjoy, bahagia seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu, bangun suasana yang bagus lah dengan anak-anak. Dan yang terakhir mungkin disiplin positif ini, mari kita dorong anak itu bertanggung jawab atas tindakannya. Ya, tindakan apa yang dilakukan, dan dia harus bisa menemukan solusi apa yang menjadi jalan keluarnya melalui restitusi, segitiga restitusi yang seperti disampaikan oleh Ibu Asia tadi. Mungkin itu aja tambahan dari Mada. Terima kasih. Iya, benar sekali, kita berikan aplaus untuk Bu Rais. Ya, benar sekali Bapak Ibu, untuk mengawali budaya positif itu dimulai dari keluarga kecil atau kelompok kecil. Kalau di sekolah ada kelompok guru, ada kelompok siswa, ada juga kelompok kelas. Kita mulai dari kelas-kelas kecil. Kalau misalnya guru-guru punya klub pembelajar atau kelompok belajar, itu juga bisa dimulai. Tetapi untuk siswa lebih kepada kelompok kelasnya masing-masing. Jadi di sana seperti tadi yang sudah dijelaskan, kita buatkan keyakinan kelas. Apa saja keyakinan kelas yang perlu disepakati
disepakati dan itu muncul dari hati mereka. Nah, untuk keyakinan kelasnya juga diberikan suatu konsekuensi ketika mereka melanggar apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki hal-hal yang mereka lakukan itu. Dan begitu juga kita sebagai guru, memberikan contoh itu adalah awal untuk membangun budaya positif dari warga besar di sekolah. Jadi mulai dari diri kita, kemudian mulai dari kelompok yang kecil, baru semua warga sekolah bisa kita arahkan. Itu pun yang Mada arahkan kepada kemarin ada diskusi kecil dengan anggota OSIS, karena membalikkan telapak tangan, merubah seseorang itu bukan seperti merubah telapak tangan. Nah, oleh saya mengatakan bahwa perubahan itu dimulai dari kita. Kalau kita sudah baik, ayo teman-teman kita yang kita ajak jalan itu rubah mereka jadi positif, baru anggota OSIS seluruhnya, kemudian baru dengan sendirinya siswa-siswa yang lain akan merasa sungkan untuk melakukan hal-hal yang negatif, sehingga budaya positif itu bukan lagi sesuatu untuk mematuhi aturan, tetapi mereka memang dimotivasi oleh dirinya sendiri. Begitu. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain sebelum kita tutup. Cukup mungkin Bu Resatu? Tidak ada pertanyaan? Oke, langsung tutup ya. Baik. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktu. Ini sudah jam makan siang, mohon maaf tidak ada konsumsi yang kami sediakan. Berikan aplaus untuk kami berdua Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah sedia hadir di sini sampai berakhir masa sosialisasi kami. Baik, lewat waktu yang sangat berharga, kesempatan diberikan kami, mungkin minta aplausnya. Terima kasih kami kepada kepala sekolah SMA Negeri 1 Dompu. Selama kami mengikuti logam karya dan mendaftar CGP, beliau benar-benar mendukung, memotivasi, selalu hadir untuk kami. Luar biasa Bapak Ibu. Kenapa motivasi istri saya? Saya walaupun dibilang ikut CGP lelah capek. Rehan, kamu tahu kenapa kamu dipanggil? Tidak tahu Bu. Ini Rehan, kemarin itu ada laporan kalau kamu itu ngamuk-ngamuk di kelas. Kenapa Rehan? Soalnya teman-teman Rehan kemarin tuh pada nyontek kertas ujian Rehan Bu, makanya Rehan ngamuk Bu, nggak terima gitu. Oh gitu, ya wajar lah kalau kamu nggak terima karena kamu sudah capek kan belajar. Nah kalau misalnya kamu ribut-ribut, kira-kira mengganggu nggak di kelas? Nggak juga sih Bu, mengganggu teman yang lainnya juga. Ya, kalau misalnya hanya ribut-ribut, ya syukurlah hanya ribut-ribut aja, tetapi sebenarnya itu akan mengganggu situasi kelas sebenarnya Rehan. Kalau di kelas ribut ada satu orang yang ribut, berarti suasana kelas atau ujian kamu tuh pasti nggak lancar kan? Iya Bu. Nah makanya ada situasi yang gak enak di kelas. Berarti Rehan sudah buat salah atau enggak? Salah Bu. Ya kalau misalnya kalian buat salah, terus kira-kira nih Rehan mau melakukan apa tuh untuk memperbaiki kesalahan? Rehan pengen minta maaf ke ibu guru dan teman-teman yang ada di kelas Rehan Ibu yang telah bikin rusuh di kelas. Tapi sebelum itu Rehan pengen teman-teman Rehan juga tuh minta maaf ke Rehan karena mereka juga tuh nyontek kertas ujian Rehan Ibu. Dan Rehan gak terima tersebut. Ibu paham, nanti Ibu akan ke kelasnya Rehan, terus kita diskusikan supaya anak-anak itu bisa sama-sama minta maaf sama Rehan ya. Iya Bu. Nanti minta maafnya sekaligus Rehan yang minta maaf, mereka juga harus minta maaf juga ke Rehan. Iya Bu. Baik Ibu, pesan ke Rehan itu supaya besok-besok kalau ada yang nyontek lagi, nggak usah bikin rusuh-rusuh lagi ya. Iya Ibu, siap. Oke.
Terima kasih Rehan, boleh pergi sekarang. Ya, sama-sama Bu. Aduh, dasirnya lupa di rumah bu. Aduh kan, nasinya lupa di rumah, nggak lengkap lagi. Terus dengan bajunya Bu, maaf bu. sudah berapa kali kamu tidak menggunakan atribut tidak lengkap? Kira-kira sudah 3 hari dengan ini bu. Oh, ini Rehan, kalau misalnya kamu sering tidak menggunakan atribut yang tidak lengkap, kira-kira tahu nggak apa dampaknya? Tidak mematuhi aturan-aturan yang ada di sekolah itu. Nah, kalau misalnya Rehan sering tidak mematuhi aturan, terutama tuh menggunakan atribut yang tidak lengkap. Atribut yang lengkap itu kan artinya itu adalah identitas sekolah kita, Rehan. Kalau kamu tidak menggunakan atribut yang tidak lengkap, apalagi berkali-kali, maka sekolah akan bingung kamu itu siswa SMA 1 atau bukan. Ya, nah kalau atribut sekolah itu adalah identitas kita SMA 1 yang menandakan bahwa kerapiannya. Nah, orang kalau lihat kamu tuh sudah lengkap dengan dasi, sudah lengkap dengan topi dan sebagainya, oh itu siswa SMA 1. Nah, orang sudah langsung ya. Ya, insya Allah besok atau bisa